Indonesia, salam guru penggerak. Halo guru hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Cikma Sri Rosani Potabuga SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7, berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Modeak Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam tugas 1.4.A.6, demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 Budaya Positif, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Esther FD Kawulur dan pengajar praktik saya adalah Bapak Budiarjo Mamunto SSI MPD. Saya mulai dengan apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Kita mengenal ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1. Siswa datang terlambat sehingga tidak dapat mengikuti upacara bendera. Pada hari Senin pagi di depan pagar sekolah, terdapat 3 orang siswa yang datang terlambat. Salah satunya adalah siswa yang bernama Nina. Akibat keterlambatan mereka itu sehingga mereka tidak dapat mengikuti upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap Senin pagi. Moza tahu mengapa Moza memanggil di ruangan ini? Oke, sekarang Mem tanya ke Moza, kira-kira Moza berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Nah sekarang yang Moza tahu di sekolah kita itu kita melaksanakan upacara pada pukul berapa? Jam 7.15. Nah, kira-kira kalau sekolah kita melaksanakan upacara jam 7.15, kemudian Moza datang jam 7.30, itu bisa tidak mengikuti upacara? Tidak bisa kan? Tidak bisa mengikuti upacara. Nah, sekarang Mem tanya, pasti kan Moza punya alasan kenapa Moza datang terlambat di sekolah. Nah, alasan Moza sampai terlambat datang di sekolah itu karena apa? Lama mendapatkan taksi mikro. Nah, kira-kira kalau misalkan lambat mendapatkan taksi seperti itu, apa yang harus Moza lakukan supaya bisa lebih cepat datang ke sekolah? Kira-kira apa yang akan Moza lakukan? 5.651. Iya, saya lebih awal dan mengambil taksi lebih pagi lagi dan supaya tidak terlambat datang di situ. Ya, jadi Moza akan bangun lebih awal lagi dan datang lebih cepat ke sekolah supaya bisa mendapatkan taksi lebih awal. Ya, Mem paham, Mem tidak menyalahkan Moza, Mem juga tidak memberikan hukuman kepada Moza karena Mem paham dan Mem yakin bahwa setiap manusia itu melakukan kesalahan. Mem juga pernah datang ke sekolah terlambat masuk pada jam pelajaran kelas karena setiap manusia itu kita sering melakukan kesalahan. Jadi Mem paham, Mem maklumi. Jadi Moza sudah mengatakan bahwa Moza akan datang lebih pagi lagi.
lebih awal lagi untuk datang. Nah sekarang berdasarkan kesalahan yang sudah Moza lakukan, kira-kira restitusi seperti apa yang ingin Moza lakukan untuk menebus kesalahan Moza? Bangun pagi lebih awal dan tidak buang sampah sembarangan dan mengikuti ketertiban sekolah dan melakukan tugas tepat waktu. 3860. Iya. Dengan pelanggaran yang Moza lakukan itu kira-kira itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya, Mem. Sudah sesuai itu atau belum? Keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas. Pelanggaran yang Moza lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati atau belum? Belum ya, karena kesepakatan kelas itu kita harus datang tepat waktu. Itu yang masuk pada salah satu kesepakatan kelas. Sedangkan Moza datang tidak tepat waktu. Nah sekarang yang tanya, kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa saja yang Moza masih ingat selain datang tepat waktu, apalagi? Keyakinan kelas yang sudah disepakati, datang tepat waktu, apalagi? Mengikuti ketertiban sekolah. Ya, mengikuti peraturan atau ketertiban sekolah, kemudian menjaga kebersihan kelas atau halaman kelas, kemudian mengerjakan tugas juga tepat waktu. Ya, itu salah satu atau beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan salah satunya datang tepat waktu belum bisa dilakukan dengan baik oleh Moza. Makanya mintanya restitusi seperti apa yang akan Moza lakukan, dan Moza sudah berjanji akan Bangun pagi lebih awal. ya bangun pagi lebih awal, Menunggu taksi lebih menunggu taksi lebih pagi lagi. awal lagi supaya tidak terlambat. tidak terlambat, dan datang di sekolah lebih awal. Iya. Nah kira-kira restitusi ini akan Moza terapkan mulai kapan? Mulai besok. Mulai besok di sekolah. Ya. Moza janji. Iya, Mem. Ya. Mem harap apa yang sudah Moza katakan akan Moza mulai terapkan besok, dan akan menjadi kesepakatan kita hari ini. Mem tidak akan memberikan hukuman, tapi Mem hanya akan memberikan restitusi apa yang akan Moza lakukan untuk menebus kesalahan yang sudah Moza lakukan. Mem harap Moza bisa menjadi siswa yang aktif dan siswa yang disiplin lagi di sekolah, lebih aktif dan lebih disiplin. Terima kasih sudah memenuhi panggilan Mem di ruangan ini, dan silakan kembali lagi ke Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 2. Siswa makan di kantin pada saat jam pelajaran berlangsung. Pada saat jam pelajaran berlangsung, saya selaku guru piket memergoki salah satu siswa sedang makan di kantin sekolah. Siswa tersebut bernama Regina. Saya mendekati siswa tersebut, kemudian menyuruh siswa tersebut untuk menemui saya di ruangan. Ya, Regina tahu mengapa Mem panggil Regina di ruangan ini? Ya, tahu Mem, karena saya makan di kantin pada saat jam pelajaran berlangsung. Ya, makan di kantin saat jam pelajaran berlangsung. Makan di saat jam pelajaran berlangsung itu menurut Regina itu kira-kira perbuatan yang benar atau salah? Salah. Ya, mengapa itu perbuatan salah? Karena ada jam pelajaran, Regina makan di kantin. Ya, karena pelajaran sementara berlangsung dan Regina sudah berada di kantin, sementara teman-teman yang lain masih melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Waktu istirahat kan ada waktunya. Nanti waktu istirahat baru kita makan. Mem tahu makan itu adalah kebutuhan pokok kita. Ketika kita lapar, kita juga butuh makan. Mem juga membutuhkan kebutuhan pokok seperti itu. Tapi kita harus bisa menempatkan, kita bisa makan pada kondisi dan posisi seperti apa. Kalau pada saat jam pelajaran, ya diharapkan belum bisa berada di kantin sekolah. Nanti pada saat jam istirahat, kemudian bisa berada di kantin sekolah.
Jadi Regina makan di kantin itu karena apa? Karena kalau Regina sarapan di rumah, Regina pasti akan terlambat ke sekolah. Iya, lapar karena tidak sarapan di rumah. Karena kalau sarapan di rumah kenapa? Regina bisa terlambat ke sekolah. Iya, kalau sarapan di rumah berarti Regina bisa datang terlambat ke sekolah. Ya, alasan yang baik juga itu, tapi kalau bisa diusahakan Regina harus terlebih dahulu sarapan di sekolah supaya di rumah, supaya ketika di sekolah nanti Regina tidak melakukan hal yang seperti tadi yang tergoki di kantin tadi. Kira-kira kalau Regina mulai menerapkan sarapan di rumah, Regina di rumah itu paginya itu bangun jam berapa? Jam 5.30. Jam 5? Jam 5.30. Nah, bangun pagi Regina ngapain saja? Regina bangun pagi jam 5.30, lalu membantu ibu di rumah. Setelah itu Regina mandi lalu berangkat ke sekolah. Apa Regina masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat yang lalu di kelas? Masih ingat. Salah satunya kita harus menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sendiri. Ya, menghargai orang lain dan menghargai diri kita sendiri. Jadi menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian menghargai orang lain. Nah, kalau menghargai itu dan yang sudah Regina lakukan di kantin itu masuk tidak pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak. Berarti belum dijalankan menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Nah, kenapa itu berkaitan dengan menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri? Karena Regina belum menghargai orang lain, termasuk teman-teman Regina yang ada di dalam kelas. Mereka melaksanakan pembelajaran sementara Regina di kantin dan sementara makan. Oke, berdasarkan kesalahan yang sudah Regina lakukan, Mem akan kasih pemahaman kepada Regina bahwa dalam hal ini Mem tidak akan memberikan hukuman kepada Regina karena setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Mem hanya akan menawarkan ke Regina kira-kira restitusi seperti apa atau hal apa yang akan Regina lakukan untuk bisa menebus kesalahan Regina tadi yang makan di kantin tadi. Kira-kira apa yang akan Regina lakukan? Regina akan bangun lebih awal lagi dan sarapan dari rumah, bangun lebih awal supaya tidak terlambat ke sekolah dan tidak terlambat jam pelajaran. Iya, jadi Regina akan bangun lebih pagi lagi di rumah supaya waktu untuk sarapan ada dan datang di sekolah tepat waktu, kemudian di sekolah saat pembelajaran berlangsung tidak lapar dan tidak pergi ke kantin. Oke Regina. Nah, Mem sekarang tidak mencari kesalahan Regina, Mem juga tidak memberikan hukuman, tapi Mem berharap apa yang sudah disampaikan oleh Regina itu restitusi yang akan Regina lakukan untuk menebus kesalahan Regina akan Regina benar-benar lakukan dan benar-benar Regina terapkan. Nah, kira-kira mulai kapan Regina akan menerapkan hal tersebut? Mulai besok. Mulai besok di sekolah. Jadi mulai besok di sekolah tidak lagi akan makan di kantin dengan catatan akan bangun lebih awal dan sarapan di rumah supaya di sekolah tidak lapar dan tidak berada di kantin pada saat jam pelajaran. Oke Regina, terima kasih karena Regina sudah memenuhi panggilan Mem datang ke ruangan ini. Mem sangat berharap dengan apa yang sudah Regina lakukan dapat menjadikan pembelajaran buat Regina, dan Regina akan menepati janji Regina akan melakukan restitusi untuk menebus kesalahan yang sudah Regina lakukan. Ya, terima kasih. Tetap menjadi siswa yang rajin dan dengar-dengaran sama guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Aprilia Van Gogel. Kelas saya kelas 10 multimedia. Sekolah saya SMK 1 Modayak Barat. Terusan saya setelah mengikuti restitusi adalah saya sangat senang karena mendapatkan solusi. Dengan apa yang dimiliki, saya berjanji melakukan restitusi. Terima kasih Mem Cikma. Saya akan melakukan restitusi dengan tidak akan terlambat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Julita Ungkar, kelas 12 akuntansi, sekolah SMK Negeri 1 Moniak Barat. Perasaan saya setelah melakukan restitusi adalah saya sangat senang karena saya mendapatkan solusi dengan kesalahan yang saya perbuat, dan saya berjanji akan selalu mengikuti peraturan sekolah dan tidak akan mengulangi kesalahan itu. Pada Mem Cikma disampaikan banyak terima kasih. Saya berjanji tidak akan makan di kantin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penyelesaian ataupun penanganan kasus 1 dan kasus 2 yang telah dilakukan oleh guru merupakan penanganan melalui kontrol manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, sehingga penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Demikian pemaparan dari saya terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.